Assalamualaikum Bu Laziza. Waalaikumsalam Bu Umi. Bagaimana kabarnya hari ini Bu Laziza? Alhamdulillah. Ini kira-kira mengganggu nggak waktu ini? Tidak Bu Umi, insya Allah. Nggih, saya ingin berbincang-bincang sebentar nggih dengan Bu Laziza terkait dengan beberapa hari kemarin kan saya sudah bilang kalau insya Allah nanti saya akan mengadakan supervisi akademik. Jadi saya mau masuk ke kelas pada saat Bu Laziza mengajar, saya menunggu di situ. Gitu nggih Bu Laziza? Ya, Nggih. siap Bu Umi. Nggih. Kira-kira harapan Bu Laziza apa dengan adanya kegiatan supervisi akademik ini nanti? Dengan adanya kegiatan supervisi akademik ini, saya harapkan ada masukan, ada pembenahan, ada perbaikan proses mengajar saya Bu Umi, karena kan selama ini saya mengajar sendiri, tidak tahu mana yang benar ataupun mana yang mungkin harus diperbaiki. Nah, dengan adanya supervisi nanti ada Bu Umi atau mungkin ada teman yang lain yang longgar yang bisa memberikan masukan-masukan ataupun mungkin ide-ide yang baru sehingga pembelajaran saya tidak monoton. Berarti harapannya nanti yang jelas kita saling bertukar pikiran, kita saling belajar bersama intinya memang nanti pada saat kegiatan supervisi akademik saya tidak akan menilai atau manipulasi jalannya pembelajaran yang dilakukan oleh Bu Laziza dosen, tetapi memang kita saling belajar bersama gitu aja. Mungkin nanti ya kalau memang sekiranya ada masukan dari saya, karena memang itu kegiatan kita supervisi akademik itu memang untuk saling belajar gitu nggih. Nanti Bu Laziza mau mengajarkan terkait dengan KD apa? Kalau saya karena dari hasil asesmen yang saya dapatkan itu dari beberapa guru juga menyampaikan kalau kok anak-anak sekarang itu kok kurang percaya diri dengan ketika ditanya itu kok menjawabnya susah, ketika suruh presentasi itu selalu ada alasan untuk tidak mau atau entah itu tugasnya ketinggalan dan lain sebagainya. Ini kan akan menghambat proses pembelajaran yang ada di kelas. Nah, dengan kondisi seperti ini saya berinisiatif mengadakan kegiatan bimbingan klasika dengan tema percaya diri. Nah, berarti nanti KD-nya atau tema yang akan diambil Bu Laziza terkait dengan percaya diri. Iya. Kemudian tujuan pembelajarannya apa Bu Laziza dari KD itu? Tujuan pembelajarannya adalah anak memahami definisi daripada percaya diri. Kemudian anak bisa menyebutkan triks atau tips bagaimana untuk bisa percaya diri. Nah, kemudian bisa mengetahui dan juga bisa memahami dan menyebutkan apa itu manfaat dari percaya diri. Dan yang terakhir yang jelas adalah anak mampu untuk mengaplikasikan, mengekspresikan rasa percaya dirinya dengan berlaku asertif ketika pembelajaran di kelas ataupun ketika berinteraksi dengan orang-orang lain di luar kelas. Berarti tujuan pembelajaran yang pengen dicapai Bu Laziza sangat lengkap ya tadi. Jadi anak-anak akan memahami tentang percaya diri itu apa, bahkan nanti di akhir anak akan mampu menggunakan rasa percaya dirinya itu pada saat mereka entah itu di kelas atau mungkin nanti mereka pada saat di luar gitu ya. Kemudian persiapan apa yang sudah Bu Laziza siapkan untuk pembelajarannya nanti? Untuk pembelajaran yang akan saya lakukan, yang saya siapkan yang jelas adalah materi pembelajaran itu dalam bentuk PPT yang nantinya akan saya tampilkan dan akan saya share kepada peserta didik. Jadi nanti biar ketika pembelajaran itu dia itu paham dan juga di luar itu mereka juga bisa mengulang kembali apabila materi itu belum difahami secara baik. Selain itu juga nanti kita tampilkan tokoh-tokoh yang mana dari percaya diri mereka itu mereka bisa sukses ini. Jadi saya akan menampilkan beberapa gambar profil tokoh yang mereka kenal, yang mudah dikenal dan sudah mengaplikasikan bahwasanya percaya diri itu membuat mereka itu sukses dan mampu mengekspresikan atau mengeksploitasi daripada bakat minatnya. Berarti persiapannya belajar dan menyiapkan PPT yang nanti di-share ke anak-anak, termasuk anak pun juga bisa mengulang di lain waktu apabila mereka misalnya lupa gitu ya. Termasuk yang sangat menarik tadi, belajar juga akan menampilkan profil mungkin tokoh atau bahkan mungkin seseorang yang memang sudah sangat familiar di anak-anak ya. Jadi misalnya melihat gambar itu saja mungkin anak akan sudah kenal gitu ya. Terutama memang profil itu
seseorang yang memang atau tokoh itu lagi yang viral, viral, kemudian familiar, memang yang jelas mereka sudah berhasil, idolakan, jadi idola dan mereka berhasil dalam hidupnya, gitu ya. Kemudian strategi pembelajaran apa yang dilakukan oleh Aziza nanti? Strategi pembelajaran yang akan lakukan adalah yang pertama adalah saya akan melakukan edukasi dengan bimbingan klasikal. Kemudian dari bimbingan klasikal itu nanti apabila ada yang peserta atau siswa yang tidak paham atau yang tidak hadir Bumi, kita kan tidak tahu juga apakah anak itu hadir semua atau tidak. Nah, nanti bagi yang tidak hadir dan mungkin ada kegiatan-kegiatan yang lain di dalam sekolah tapi di jam itu tidak ada, nanti akan saya buat kelompok untuk memberikan edukasi tersendiri. Dan juga nanti saya akan melakukan asesmen lagi, yaitu tentang kondisi peserta didik yang memang darurat. Jadi dari sekian siswa dari satu kelas itu mungkin ada 1 atau 2 orang yang khusus, kategori khusus dalam artian rasa percaya dirinya itu masih minim dan perlu pertolongan. Itu kan karena memang benar-benar darurat ya Bumi, itu harus ada dilakukan konseling individu, maka akan saya lanjutkan dengan konseling individu. Jadi nanti ada bimbingan klasikal, ada bimbingan kelompok, dan juga ada konseling individu. Itu strategi yang akan saya gunakan dalam kegiatan edukasi untuk materi percaya diri. Berarti strategi yang diambil Bu Aziza tadi yang pertama secara klasikal, secara dulu satu kelas. Apabila nanti ternyata ada anak-anak mungkin yang memang pada saat itu belum masuk, kemudian berbarengan dengan kegiatan sekolah dan sebagainya, ada bimbingan kelompok gitu ya. Bahkan nanti kalau masih ada ditemui misalnya 1-2 orang yang memang perlu penanganan khusus lagi, berarti tadi ada bimbingan individu gitu ya. Ada konseling individu. Dari konseling individu. Berarti sangat lengkap sekali ya, sudah sangat lengkap secara klasikal, kelompok maupun secara individu. Nah, kemudian area pengembangan seperti apa yang mau dikembangkan oleh Bu Aziza? Yang jelas dari tujuan pembelajaran ini, ketika saya itu menangkap kondisi di lapangan bahwasanya anak-anak itu perlu edukasi dan juga motivasi dan juga treatment tentang pengembangan rasa percaya diri, untuk menumbuhkan rasa percaya diri, pengembangan rasa percaya diri. Dan ini saya berharap dengan adanya edukasi, dengan adanya bimbingan klasikal, dengan adanya bimbingan kelompok dan juga konseling individu ataupun kelompok, ini anak-anak itu mampu dan bisa lebih percaya diri, karena pada dasarnya anak-anak itu memiliki kemampuan dan potensi yang luar biasa. Nah, itu kadang anak belum mengetahui, dan dengan edukasi seperti ini saya harapkan tumbuhlah rasa percaya diri pada peserta didik. Yang sudah percaya diri akan lebih percaya diri lagi, yang belum percaya diri akan lebih memiliki rasa, dikuatkan lagi dengan percaya dirinya. Dan kemudian dengan rasa percaya diri itu nanti membuka pintu-pintu kesuksesan mereka. Dengan ketika di kelas mereka aktif bertanya, jadi tidak hanya diam saja mendengarkan, sepertinya mendengarkan, tetapi kadang ketika ditanya pertanyaannya dengan jawabannya itu kok tidak sinkron. Nah, itu kan perlu diluruskan. Kemudian ketika mungkin ada kegiatan-kegiatan di luar kelas, itu anak-anak juga tidak usah dioyak-oyak gitu loh Bu. Jadi dengan rasa percaya diri itu mereka hasilnya itu pikir carry gitu. Yang penting sekarang maju duluan gitu. Entah itu apa, perlombaan apa saja, kan kita di sekolah sering melakukan kegiatan, baik itu antar kelas, lomba antar kelas ataupun lomba-lomba yang ada yang individual, ada yang kelompok. Nah, ini dengan edukasi ini saya harapkan untuk kegiatan-kegiatan di sekolah itu bisa sukses dan berjalan dengan baik tanpa harus kita itu ngoyak-oyak satu persatu atau bahkan memaksa dengan ancaman dan lain sebagainya, tidak, tetapi mereka bergerak dengan rasa percaya dirinya dan mampu ditunjukkan dalam kegiatan, baik itu di dalam kelas ataupun di luar kelas, baik itu yang intrakurikuler, ekstrakurikuler ataupun kokurikuler, itu semuanya bisa terlaksana dengan baik dengan bekal rasa percaya diri. Berarti area pengembangannya intinya nanti anak-anak diharapkan semuanya, jadi karena memang setiap orang tua juga punya kemampuan masing-masing ya. Jadi intinya anak-anak akan mampu dan untuk lebih percaya diri di momen apapun itu gitu ya. Secara apakah itu nanti masih di lingkup sekolah maupun juga nanti pada saat mereka harus bersaing di luar dengan sekolah lain dan sebagainya.
Oke, ini nanti kelas yang mau diajar Bu Lazizah kelas berapa? Yang mau saya ajar kelasnya Bu Dita, yaitu kelas 11 IPS 1 Bu. Kemarin saya sudah koordinasi sama Bu Dita. 11 IPS 1. Ya, yeah. Jam berapa nanti? Agak siang Bu, mungkin setelah istirahat mungkin. Oke, berarti nanti ini hari apa dilaksanakannya Bu? Hari Selasa Bu. Oh, hari Selasa, Oke. berarti nanti untuk kelas 11 IPS 1 di jamnya Bu Dita, tapi tadi sudah koordinasi Iya. Oke, berarti nanti insya Allah di hari Selasa kalau untuk kelas 11 IPS 1 saat Bu Lazizah masuk nanti saya ikut masuk ke dalam kelas Iya. Nah, untuk kegiatan hari ini untuk yang pra observasi insya Allah sudah selesai Bu Lazizah. Terima kasih. Semoga nanti kegiatan observasinya artinya pelaksanaan pembelajarannya semuanya berjalan dengan lancar. Kemudian Bu Lazizah untuk yang terakhir nanti setelah kegiatan observasi kita masih bertemu lagi Bu Lazizah satu kali lagi untuk kegiatan pasca observasi. Mungkin nanti bisa setelah Bu Lazizah ngajar ataupun juga bisa di hari berikutnya, nanti dilihat dari waktunya kita kita waktunya nanti bertemu satu kali. Oke, terima kasih Bu Lazizah untuk hari ini. Insya Allah nanti sekali lagi saya akan ikut masuk di jam setelah istirahat hari Selasa kelas 11 IPS 1. Semoga semuanya berjalan lancar. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.